Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Oh Polisi. Kita masih terus membahas tragedi di Rumah Sang Jenderal, yaitu sinetron Duren 3 yang sudah hampir finish ya, dengan ditetapkannya Bapak FS sebagai tersangka rencana pembunuhan Yosua, dan dilanjutkan dengan pernyataan Bapak FS akan bertanggung jawab semua tindakan, dan bahkan dilanjutkan lagi dengan penetapan Ibu Putri sebagai tersangka yang ikut juga di dalam perencanaan pembunuhan. Dan yang terakhir kemarin dengan sidang kode etik profesi Polri yang memutuskan Bapak Sambo di PTDH atau pemberhentian tanpa dengan hormat. Tetapi masih tersisa apa sih sebetulnya motif daripada rencana pembunuhan Brigadir Yosua ini. Meskipun Polri berulang-ulang menyampaikan bahwa motif itu sangat tidak penting bagi Polri, tetapi publik masih menanyakan. Bahkan kemarin ketika Bapak Kapolri di dalam sidang atau rapat dengar pendapat dengan DPR sudah menceritakan dengan detail ya, yang selama itu masih dirahasiakan, ditutupi oleh Polri. Kemarin secara gamblang disampaikan bagaimana singkat ceritanya sampai terakhir, tetapi ketika berbicara dengan motif maka masih belum terbuka gitu kan, sehingga para anggota DPR juga masih mendesak kenapa sih kok motifnya nggak dibuka, ini penting sekali gitu. Padahal kalau menurut polisi, apabila sudah cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Pak Sambo itu merencanakan pembunuhan Yosua, itu sudah cukup, tidak perlu diungkap lagi motifnya, karena motif itu nanti akan diungkap di pengadilan. Kira-kira itu. Dan kalau Bapak Sambo itu sendiri ya, alat buktinya sudah cukup kuat sehingga polisi bisa dengan tegar menyampaikan berkasnya dikirim ke kejaksaan. Nah, sedangkan kalau untuk Ibu Putri ini sendiri, kemarin di dalam pengumumannya kan begini. Kemarin Ibu Putri kita panggil, yang ketiga tidak datang, tetapi kami sudah cukup bukti, alat bukti yang cukup kuat untuk menduga bahwa dia itu terlibat di dalam pasal 340 KUHP 338, 55, dan 56. Antara lain bukti yang diuraikan oleh Bapak Kabar Eskrim antara lain adalah ditemukannya CCTV. Kemudian ada bukti bahwa ibu itu ada sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian juga ada rangkaiannya yang menunjukkan bahwa dia itu patut diduga ikut serta atau setidaknya mengetahui kejadian itu sampai terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua, yang semula didalilkan tembak-menembak ternyata tidak gitu. Apalagi ditambah lagi informasi-informasi bahwa dia juga ikut menjanjikan kepada Yosua dikasih 1 miliar, kemudian Brigadir JJ RR 500 dan kuat 500 apabila kasusnya di SP3 kan kita gitu. Tapi ternyata kan nggak jadi SP3, bahkan Baradae itu dinyatakan sebagai tersangka. Itulah sebabnya maka kemudian Baradae berubah keterangan bahwa dia adalah disuruh menembak karena tekanan daripada Bapak FS, dan itu juga direncanakan di rumah Saguling itu. Nah, itu terbukalah kemudian penyidikan mengarah di mana sampai akhirnya ditetapkannya Bapak FS sebagai tersangka itu, dan terakhir kepada ibu ini juga. Nah, dengan dasar bahwa Ibu Putri itu ada cukup bukti untuk mendakwa ataupun mempersangkakan dia sebagai terlibat di dalam perencanaan pembunuhan Yosua itu, maka sampai sekarang juga masih timbul pertanyaan kan, kira-kira peranannya di mana itu? Ibu itu apa betul-betul ikut merencanakan atau cuman membiarkan perencanaannya, atau juga ikut-ikut merencanakan menghilangkan jejak untuk pengusahaan itu ya. Nah, ini yang perlu kita dalami ya. Tapi kalau untuk
bahwa dia tuh sudah terbukti ikut merencanakan, polisi cukup dengan bukti-bukti yang ada itu tadi. Polisi nanti hanya akan merencanakan, menuduhkan bahwa Ibu Putri itu patut menduga ikut merencanakan karena apa? Terbukti dia pertama kali kan melaporkan Bapak Ferdi Sambo bahwa dia diapakan gitu di Magelang itu, sehingga Pak Ferdi Sambo marah kemudian merencanakan pembunuhan bersama ajudannya, dan waktu itu juga Ibu Putri juga mengetahui. Kemudian ketika berangkat ke Saguling ke TKP itu juga Ibu Putri bersama-sama dengan mereka berdua. Ketika kejadian habis itu juga balik itu dari CCTV kan juga mengikuti itu. Jadi dia patut diduga bahwa dia ikut serta di situ. Apalagi ada bukti itu tadi mengasihkan uang itu tadi. Nah, nanti perkara peranannya dia di mana itu ya pasti dari rangkaian berita acara yang direkam. Tetapi untuk motifnya itu polisi tidak harus menyampaikan di situ, karena itu cukup apabila sudah bisa meyakinkan hakim bahwa Ibu Putri itu bisa terbukti ikut serta membantu perencanaan atau ya membiarkan, itu nanti akan sudah cukup bagi polisi untuk menyampaikan data yang ada untuk bagi hakim untuk memutus. Nah, tinggal berat ringannya itu nanti hakim akan menanyakan pada Ibu Putri itu, apakah dia itu melakukannya dengan sengaja atau membiarkannya itu karena memang niat dia, karena menghilangkan jejak dia atau menghilangkan rasa malu dia atau dan sebagainya, itu nanti akan diungkap di pengadilan. Untuk sementara ini apabila polisi mengejar ke situ kelihatannya juga agak sulit ya. Kemarin saja ketika habis diperiksa itu kan, kemarin kan dibahas diperiksa 12 jam itu. Pengacaranya keluar dibilang oh, sudah menyampaikan semua yang terjadi, tetapi kan apa yang terjadi kan nggak disampaikan gitu. Nah, oke lah. Ya. Untuk menutupi ataupun untuk memenuhi keingin rasa tahuan para publik, saya akan memberikan analisis sedikit mengenai kira-kira bagaimana cara menggali motif Ibu Putri itu. Bapak Sambo kan bolak-balik menyatakan bahwa dia itu mengapa berbuat itu karena dia mendapatkan laporan dari Ibu Putri. Dia diperlakukan waktu dari Magelang sehingga dia marah betul. Pas martabat dan kehormatan keluarganya merasa terinjak, maka dia harus membunuh itu Yosua itu dan merencanakannya bersama dengan ajudannya di Saguling, dan waktu itu langsung dilaksanakan di Duren 3 kan gitu kan. Nah, jadi motif dari Bapak Sambo itu akibat daripada laporan Ibu Putri. Nah, adapun apa yang terjadi di Magelang itu kan dari keterangan Pak Kapolri kemarin hanya menyampaikan bahwa motifnya kalau tidak perselingkuhan ya pelecehan kan gitu. Akan kita dalami nanti setelah meriksa Ibu Putri kan gitu. Nah, sekarang yang terjadi di Magelang itu dari informasi yang berkembang di luar Sidoah ini ya, di DPR sudah diungkap kemarin. Satu antara lain ya, apa benar waktu itu kepergok Brigadir Yosua itu kan kepergok mopong dari sofa ke dalam oleh kuatnya marah. Terulang lagi beberapa hari berikutnya itu si Yosua baru keluar mengendap-endap dari ruangan, ketemu si Kuat marah lagi kan itu kan. Waktu itu Baradae datang kemudian dilarang naik ke atas, ini urusan kita gitu. Akibatnya habis itu si Yosua kan merasa ketakutan akan dibunuh oleh si Kuat itu kan gitu. Makanya ada rekaman itu kan yang disampaikan oleh advokatnya itu, yang dulu didalilkan bahwa itu direncanakan pembunuhan karena ada ini sekuat itu kan, ini pasti sekuat daripada apa-apa ini sekuat lama dulu gitu, padahal si Kuat kan gitu kan ya, jadi itu ketakutan akan dilaporkan oleh si Kuat ke atas itu maksudnya kepada Pak Sambo, pasti dia akan terancam jiwanya, kira-kira begitulah yang terjadi. Jadi nah kemudian ketika yang kedua itu katanya waktu ketangkap tangan yang kedua itu ibu itu kan nangis gitu. Nah, kita nggak ngerti nih nangisnya itu nangis karena malu atau menyesal kenapa kok itu kemudian ketahuan sama si Kuat, atau malu karena merasa dilecehkan, kita nggak ngerti waktu itu. Yang ada kan cuma dari Ibu Putri itu gitu. Dan itu juga perkiraan saya nanti kalau diperiksa polisi pasti dia akan masih menahan-nahan, kira-kira apa yang bikin dia malu mungkin tidak akan diutarakan ya gitu. Kecuali nanti kalau udah sampai di pengadilan terpaksa pasti akan mengutarakan, karena kalau keterangan di depan polisi itu kan boleh saja itu tersangka ngomong apa aja gitu.
Tapi yang dipakai untuk kesaksian itu adalah yang di pengadilan. Oleh karena itu pengakuan daripada Ibu Putri ini ya nanti mengenai motif dan tidak itu bagi polisi tidak sangat penting, karena dengan alat bukti yang ada itu CCTV, kesaksian yang lain dan bukti-bukti petunjuk yang lain itu sudah cukup untuk Ibu Putri itu, tanpa ditambah dengan keterangan tersangka. Keterangan tersangka itu kan posisinya di dalam ilmu pembuktian di KUHP kan paling bawah itu, dan keterangan tersangka itu yang disampaikan di pengadilan. Yang di polisi pasti sering berubah-ubah. Itulah sebabnya maka sejauh ini polisi juga tidak begitu iker ya, tidak begitu semangat memberikan mengenai apa motif daripada seseorang itu tersangka, baik Pak Sambo maupun Pak Ibu Putri itu untuk digali gitu. Tapi karena publik ingin mengetahui kan, ya inilah kira-kira mungkin ya perlu dibocorkan dikit-dikit lah sehingga tidak menimbulkan penasaran. Nah, kembali kepada itu tadi ya, mengenai apakah ini motifnya Ibu Putri itu melapor kepada Pak Sambo bahwa dirinya itu diganggu oleh Yosua itu apa motif perselingkuhan atau pelecehan. Kalau perselingkuhan itu kan tahu sama tahu, mau sama mau ya. Tapi kalau pelecehan kan mau dengan tidak mau kan gitu kan. Nah itu. Karena waktu itu yang hari kedua katanya Ibu itu menangis gitu. Nah, menangisnya itu kita nggak ngerti. Apa menangis karena menyesal kok ketahuan atau menangis karena diperlakukan yang kasar oleh Yosua kan gitu. Gitu. Jadi ini masih tanda-tanya untuk harus digali. Dan kemudian ya yang terkait dengan motif ini ada juga nih motif yang lain yang kemungkinan Yosua itu kan dibela mati-matian oleh advokatnya, oleh keluarganya yang tidak terima bahwa mengapa dia sebagai pahlawan keluarga yang dianggap baik, nurut selama ini kok dicap sebagai penjahat yang mau menodong dan melecehkan Ibu Putri dan kemudian dia ditembak mati. Tapi disebutkan bahwa dia itu tembak-menembak karena diketahuan dan kemudian dia nembak duluan kan gitu. Itu yang diperjuangkan oleh advokatnya bahwa anak Yosua ini suatu figur yang paling bagus, pahlawan gitu ya. Tapi kok kemudian jadikan penjahat. Makanya itu dari pihak korban maupun advokat terutama itu, dia ingin membangun opini publik bahwa motifnya bukan motif penodongan itulah, bukan pelecehan, nggak mungkin gitu. Itu sangat merendahkan klien dia. Gitu. Sedangkan kalau untuk motif perselingkuhan itu dia tidak bantah kan, malah dia malah menyarankan itu coba suruh periksa ibu yang manis-manis itu gitu. Maksudnya simpanannya Pak Sambo lah kira-kira gitu. Jadi di sini ya antara perjuangan untuk mengagungkan Yosua oleh pihak advokatnya itu akan cenderung memuji kebaikan daripada Yosua. Sementara yang lain ya tuh yang ingin menggali perselingkuhan itu dengan menjodohkan Ibu Putri itu mengarah kepada itu bukan pelecehan tapi perselingkuhan kan gitu. Nah, disinilah kira-kira yang kira-kira polisi ya tidak akan membuka ini, karena dibuka ini juga percuma kalau sekarang ini. Kenapa percuma? Karena bukti untuk mengantarkan dia ke pidana sudah cukup. Sedangkan untuk motif ini apabila digali mati-matian kepada Ibu Putri ini, masih banyak besar kemungkinan dia akan berbohong. Karena kan kalau di polisi itu tadi sekali lagi kan diperiksa itu tidak disumpah, dia boleh saja berubah-ubah. Tapi nanti kalau di pengadilan mungkin akan lain itu. Jadi itu dalam rangka untuk meringankan hukumannya dia mungkin akan ngomong seadanya nanti di pengadilan. Jadi gitu. Jadi kenapa motif itu sulit digali apalagi untuk di Ibu Putri ini ya. Karena masih banyak sekali ini ya versi-versi kemungkinannya. Oleh karena itu dengan motif itu nanti itu akan mengantar Bapak Hakim ya untuk menentukan bahwa ibu ini dipersangkakannya menjadi ikut serta atau membantu di dalam perencanaan pembunuhan Yosua ini, nanti di situ akan terungkap apakah dia itu motif karena terpaksa ya itulah yang bisa dilakukan karena ya mungkin dia atau kalau memang itu pelecehan ya dia mungkin akan mengutarakan bahwa itu bisa diterima kalau memang dia cerita memang kayak gitu adanya. Tetapi kalau itu tidak begitu, dia mungkin misalkan memang ada benar-benar perselingkuhan itu ya gitu.
mungkin itu juga nanti akan menjadikan pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya keterlibatan dia di dalam perencanaan itu gitu. Karena kalau motifnya itu adalah karena merasa sakit dilecehkan kan gitu kan, itu kan berarti kan seakan-akan kan ikut mendorong nanti perencanaan itu. Tapi apabila dia juga memang ternyata dalam tanda petik memang ada indikasi perselingkuhan, kan pasti dia kan tidak akan mungkin lah dia sangat dendam kan gitu. Itu jadi ini yang mengapa motif menjadi pertanyaan orang banyak, kira-kira itu ya, sangat menarik, sensitif untuk dijawab. Tapi sepanjang ini saya kira polisi juga pasti akan kesulitan kalau untuk menyampaikan apa yang ada gitu, karena apapun yang disampaikan nanti akan menimbulkan cerita-cerita spekulatif di luar sana yang berandai-andai bahwa ini kemudian bagaimana kejadiannya, dan kemudian pakai teori sendiri-sendiri. Kalau yang teori yang didukung oleh pihak keluarga korban pasti akan menyudutkan Ibu Putri itu sebagai suatu yang kejam gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang umum gitu ya, yang ingin melihat kenyataan yang ada, ya pasti dia akan maklum juga apabila terjadi isu-isu mengenai perselingkuhan, kemudian sampai terjadi gitu, dan Ibu itu terpaksa menuruti apa yang diskenariokan oleh Bapak Sambo, itu masih bisa terjadi itu. Baik, jadi intinya begitu ya. Jadi motif daripada Ibu Putri itu dalam kaitannya dengan perencanaan pembunuhan Yosua itu, kalau ditinjau dari keterlibatannya dia di dalam perencanaan itu sendiri, masih banyak jawaban. Bisa jadi dia memang betul-betul merasa benci ya karena dia itu dilecehkan oleh Yosua, makanya dia melaporkan pada suaminya, dan suaminya ketika sudah dendam gitu, dia juga mendorong, tidak melarang untuk melakukan perencanaan pembunuhan, sehingga dia ikut serta di dalam perencanaan itu walaupun tidak aktif banget ya, dan ikut membiarkan itu terjadi sampai pada upaya menghilangkan jejak-jejak itu, dia mendukung gitu, kira-kira gitu. Kalau itu seandainya motif Ibu Putri itu karena dilecehkan kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia ternyata motifnya bukan itu, misalkan perselingkuhan, mungkin dia ya tidak akan sampai kepada kesimpulan bahwa dia itu merencanakan pembunuhan, tetapi dia tidak kuasa untuk menahan, kan gitu kan dia juga malu kan bagaimana kalau mengaku itu kan gitu kan. Jadi kalau dia mengakui gitu, mungkin dia akan bahwa dia itu melakukan itu terpaksa karena malu, karena nggak bisa berbuat lain, sehingga dia membiarkan apa yang terjadi gitu. Dan termasuk juga untuk menghilangkan itu jejak-jejak itu, dia juga masih questionable itu. Apakah dia juga ikut berperan memberikan laporan bahwa dia itu ditodong di ini itu juga atas tekanan daripada Bapak Sambo, atau inisiatif dia sendiri dalam rangka untuk menghilangkan aib yang dia lakukan gitu. Jadi demikianlah para pemirsa sekalian, perbincangan singkat kita mengenai motif Ibu Putri dalam kaitannya dengan persangkaan tindakan pembunuhan yang direncanakan atas Brigadir Yosua. Motif ini memang agak sulit untuk digali ya, karena keterangan daripada Ibu Putri yang selama ini kurang terbuka, sehingga Polri mungkin tidak akan mengejar dengan terus-menerus mengenai motif ini, karena itu nanti lebih baik ditunggu saja di pengadilan, mengingat bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polri untuk menarik Ibu Putri sebagai pelaku 340 atau pembunuhan yang direncanakan itu sudah cukup kuat, yaitu dengan keterangan saksi, alat bukti yang ada, kemudian bukti-bukti petunjuk. Nah, sedangkan keterangan daripada tersangka ini kan yang dipakai nanti yang ada di pengadilan. Jadi tanpa keterangan daripada Ibu Putri itu pun kiranya sudah cukup untuk membawa ke JPU untuk memenuhi persyaratan penuntutan sebagai pelaku atau penyerta di dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua.
Jadi marilah kita tunggu saja ya motif-motifnya itu yang pasti akan muncul di pengadilan nanti. Terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan. Kami memohon bantuan subscribe, like, dan share-nya agar podcast kita ini lebih ramai lagi di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.